Saya yakin ya, kalian itu pasti sadar dan merasa bahwasanya kebanyakan dari rakyat yang ada di Indonesia ini itu rata-rata kata kasarnya itu miskin. Saya yakin kalian pasti sadar dengan ini semua. Dengan melihat banyak orang yang masih mengemis, banyak orang yang masih tinggal di kolom jembatan, dan bahkan yang lebih parah itu di Papua. Itu Bobon ke sana kemarin. Itu di sana itu gak pernah makan sapi, bayangin, saking miskinnya. Jadi pokoknya kalian lihat toh tetangganya kalian itu pasti banyak orang itu sekarang miskin. Dan bahkan menurut pandangan kita sebagai orang awam, itu kayak di Indonesia itu mayoritas kayaknya udah miskin, rata-rata miskin menurut pandangan orang awam. Tapi kalian tahu gak kalau ternyata Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan BPS, yaitu ternyata sekarang itu menyebutkan bahwasanya kemiskinan yang ada di Indonesia itu sekarang cuma 8,57%. Jadi dari total hampir 300 juta orang yang ada di Indonesia ini, yang miskin itu cuma 24,6 juta orang. Kedengarannya itu sangat hebat sekali ya pemerintah ya. Tapi ingat, ini tuh sangat bertentangan dengan apa yang digelarkan oleh World Bank, Bank Dunia. Yang mana World Bank itu menyebutkan bahwasanya dari total semua rakyat Indonesia itu yang ada, 60,3% itu yang miskin. Jadi mayoritas miskin menurut apa yang dilakukan oleh World Bank. Jadi 171,8 juta orang itu miskin di Indonesia. Pertanyaan sekarang, dari kedua badan ini, yang mana yang benar dan yang mana yang salah? Dan jika misalkan ternyata yang benar ini World Bank nantinya, apa agenda dan tujuan BPS itu mengeluarkan data itu? Apakah ini ada agenda politik atau bagaimana? Mari kita bahas semuanya di video ini. Sebelum itu ya, untuk memahami kenapa angka kemiskinan di Indonesia ini terlihat rendah, ya, terlihat rendah di atas kertas menurut dari BPS itu, kita harus lebih dulu menelusuri bagaimana BPS itu menetapkan standar kemiskinan itu sendiri. BPS, kalau kita lihat, ternyata BPS ini menggunakan pendekatan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran minimal per kapita per bulannya yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Nah, dari garis ini itu dibagi menjadi dua komponen. Komponen pertama yaitu garis kemiskinan makanan, GKM. Dan yang kedua yaitu adalah garis kemiskinan non-makanan, GKNM. Nah, pertama kita bahas GKM dulu. GKM ini biasanya dihitung berdasarkan nilai rupiah dari konsumsi 2100 kilokalori per harinya dikonsumsi. Nah, sementara GKNM ini mencangkup kebutuhan pokok seperti pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dalam bentuk pengeluaran minimal. Ya, sandang, pangan, papan lah, itu kalau GKNM. Jadi secara mitologis nih, pendekatan ini memang rapi dan terstruktur. Tapi ingat, di balik itu semua, ini adalah masalah fundamental, yaitu ukuran yang digunakan hanya berstandar pada angka konsumsi paling minimum untuk bertahan hidup. Ingat, untuk hanya bertahan hidup, bukan untuk hidup layak. Kalau kita lihat, pada tahun 2024, garis kemiskinan nasional ini hanya sekitar, kalau misalkan dari total kalori yang tadi ya, kalau dirupiahkan, itu menurut data BPS, itu hanya sekitar 550.000 per kapita per bulan. Atau kurang lebih dari 18.000 per harinya. Ini artinya seseorang itu tidak dianggap miskin oleh negara jika ia mampu bertahan hidup dengan 18.000 sehari. Satu orang itu 18.000 per hari. Wow. Itu banyak apa sedikit ya? Ya kalau saya pribadi itu gak cukup 18.000 per harinya kalau saya pribadi ya. Jadi gini ya, contohnya gini agar kalian lebih paham. Jika misalkan ada seorang nih menghabiskan uang 550.000 per bulan dan berhasil memenuhi 2.100 kalori dari makanan murah serta mencukupi pengeluaran non makanan secara minimal, maka ia tidak dikategorikan miskin oleh BPS ya. Tidak dikategorikan miskin oleh BPS. Tapi kita coba pertanyakan, apakah hidup seperti itu benar-benar bermartabat? Apakah hanya karena seorang mampu membeli beras, mie instan, dan sedikit lauk, lalu kita anggap mereka keluar dari jurang kemiskinan? Atau gimana? Yang mana kalau saya melihat lebih dalam ya, sistem ini tuh kayak tidak mempertimbangkan banyak faktor penting dalam kehidupan modern sekarang. Seperti kayak biaya transportasi untuk bekerja, akses internet untuk pendidikan, atau kualitas perumahan yang aman dan sehat. Lebih parahnya lagi, ini ada celah itu mengenai standar ini itu sangat sensitif terhadap fluktuasi pasar nantinya. Artinya, jika misalkan harga pokok ini nanti naik, maka garis kemiskinan itu bisa ikut naik nantinya. Dan jumlah orang miskin secara statistik itu bisa ikut melonjak.
Jadi meskipun kehidupan mereka itu sebenarnya tak berubah, di sisi lain, jika kemiskinan ini tidak cepat disesuaikan dengan inflasi yang ada, maka jutaan orang itu bisa luput dari kategori miskin. Padahal kondisi hidupnya itu sangat memburuk. Makanya menurut saya, sistem pengukuran seperti ini tidak memperhitungkan dimensi sosial kemiskinan sama sekali. Seperti kayak ketimpangan kesempatan, diskriminasi struktural, atau ketentuan ekonomi yang sangat tinggi. Semua ini membuat sistem BPS itu seolah-olah netral dan ilmiah. Padahal dalam praktek di lapangan, ia itu menyederhanakan kemiskinan menjadi soal angka dan kalori saja, bukan soal kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Makanya dari semua kekurangan ini, berdasarkan yang saya analisa, ini muncul pertanyaan besar bagi saya. Apakah kita benar-benar sedang memerangi kemiskinan? Ataukah kita hanya sedang menurunkan definisinya agar terlihat menang? Ada masalah lain sebenarnya yang gak kalah penting dan sangat krusial dari standar kemiskinan versi BPS ini, yaitu mengenai pendekatannya yang terlalu sempit. Karena mereka itu hanya mengukur kemiskinan berdasarkan pengeluaran minimum untuk kebutuhan dasar saja, seperti makanan, perumahan sederhana, dan beberapa keperluan non-makanan. Tapi dalam dunia nyata, kemiskinan ini bukan sekedar soal bisa makan atau tidak ya. Orang miskin itu bukan hanya orang yang lapar, tapi juga mereka yang tidak punya akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, air bersih, transportasi aman, hingga konektivitas digital yang kini jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern saat ini. Jadi bayangin, ada orang yang udah bisa makan, tapi airnya itu minum air sungai, air yang kotor, tidak memiliki akses ke air bersih. Apakah itu tidak dikategorikan miskin? Berdasarkan BPS gak dikategorikan, karena mereka makanan pokoknya sudah terpenuhi. Tapi secara realita, secara logika kita, itu adalah miskin. Itu masih dikategorikan sebagai orang yang tidak layak. Jadi miskin kata kasarnya. Jadi semua aspek ini itu tidak tercermin dalam standar pengukuran BPS. Akibatnya, nanti banyak warga yang hidup dalam keterbatasan struktural. Mereka tidak bisa mengakses fasilitas dasar seperti kayak sekolah atau bahkan rumah sakit. Namun tetap mereka dianggap miskin oleh negara. Ini semua adalah bentuk pengabaian terhadap dimensi kemiskinan yang lebih dalam, yaitu kemiskinan yang menyangkut hak dan kesempatan. Bukan sekedar isi perut saja. Jika negara ini ingin benar-benar mesejahterakan rakyat, maka pengukuran kemiskinan itu harus melampaui angka rupiah dan mulai mempertimbangkan lagi kualitas hidup secara holistik, bukan hanya statistik. Dan yang membuat saya itu kontroversi lagi mengenai standar kemiskinan yang dilakukan oleh BPS ini. Karena standar yang dilakukan oleh BPS ini itu tidak relevan dengan realita biaya hidup di perkotaan sekarang. Jadi garis kemiskinan nasional yang dipukul rata sekitar 550.000 per bulan per orang ya, itu tidak mempertimbangkan perbedaan yang sangat mencolok antara daerah satu dengan yang lain. Hidup di Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar yang lain itu lebih mahal dibandingkan dengan desa-desa terpencil. Harga sewa kontrakan, tarif transportasi, kebutuhan digital, hingga makanan harian di kota-kota besar ini bisa 2-3 kali lipat lebih tinggi. Namun anehnya, standar kemiskinan BPS ini hanya memberikan sedikit penyesuaian berdasarkan wilayah, yang pada akhirnya ini gagal menangkap tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat urban berpenghasilan rendah nantinya. Akhirnya, ya banyak warga kota yang hidup dalam petir himpisan ekonomi. Gaji habis untuk bayar kos, transportasi, dan makan sederhana. Tapi tetap tidak dianggap sebagai miskin secara resmi oleh negara. Bahkan negara itu justru terkesan buta terhadap penderitaan kelas pekerja urban yang hidup di ambang garis kemiskinan ini. Bukan karena mereka sejahtera ya, tapi karena standarnya terlalu rendah dan tidak sensitif terhadap geografi biaya hidup. Kalau pengukuran saja sudah bias seperti ini, bagaimana mungkin solusi yang lahir dari data itu bisa cepat sasaran? Kenapa kok saya berani mengkritik mengenai BPS ini? Apakah standar yang dilakukan oleh BPS itu berbeda dengan saya? Gak hanya saya sebenarnya. Standar yang dilakukan oleh BPS ini itu tidak sesuai dengan standar internasional yang digunakan oleh lembaga-lembaga global kayak World Bank, Bank Dunia. Makanya kalau kita lihat ya, data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia ini memiliki beberapa garis kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan negara. Itu kalau Bank Dunia itu dibagi 3. Pertama ada negara miskin. Kemudian kategori kedua, itu ada negara yang berpendapatan menengah ke bawah. Dan yang ketiga, ini ada negara yang berpendapatan menengah atas. Dari pertama dulu, negara yang dikategorikan sebagai negara miskin,
itu tingkat standar kemiskinan, yaitu ketika mendapatkan pendapatan $2,15 per hari untuk negara miskin. Kemudian untuk negara berpendapatan menengah bawah, yaitu di kategori miskin ketika cuman $3,65. Dan kemudian untuk negara yang berpendapatan menengah atas, itu di kategori miskin ketika $6,85 per harinya. Nah, Indonesia itu sudah masuk yang ketiga, yaitu negara yang memiliki pendapatan menengah atas. Nah, jika kita menggunakan standar dari World Bank ini, $6,85 atau sekitar kalau di kurs sekarang itu 100.000 per hari per orang, maka jumlah orang miskin di Indonesia ini akan melonjak drastis. Dan bahkan data yang dikeluarkan oleh World Bank itu sekitar 60,8% orang miskin yang ada di Indonesia. Bayangin. Jadi sekitar 171 juta orang yang miskin di Indonesia. Itu mayoritas. Kita bandingkan coba dengan standar BPS yang hanya sekitar 18.000 per harinya. Ini jelas sekali jurangnya. Antara 100.000 dengan 18.000. Artinya angka kemiskinan versi BPS ini lebih mempercerminkan standar hidup minimum yang sangat rendah sekali, sangat rendah sekali. Bahkan jauh di bawah ekspektasi dasar sebuah negara yang sedang tumbuh ekonominya. Akhirnya kita terjebak dalam ilusi bahwa kemiskinan sudah berhasil ditekan. Padahal menurut ukuran global, ratusan jutaan warga Indonesia itu masih hidup dalam keterbatasan yang nyata dan sistematik. Jika Indonesia ini ingin sejajar dengan negara-negara maju di luar sana, maka sudah saatnya menurut saya untuk mengadopsi standar yang lebih bermartabat dan sejajar dengan internasional. Bukan terus bersembunyi di balik definisi yang menyamarkan kenyataan ini, terus dijadikan kartu oleh sebagian oknum pejabat. Saya bangga bahwasanya kemiskinan itu bisa menurun dari tahun kemarin, sekarang itu sudah menurun. Kemiskinan Indonesia itu cuma 8%. Itu kan saya sebenarnya tahu ya, bahwasanya antara kedua badan ini, antara BPS dan World Bank, kenapa mereka itu berbeda di dalam mengeluarkan data mengenai jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebenarnya gak ada yang salah sih, gak ada yang salah. Cuman antara kedua badan ini memiliki standar kemiskinan yang berbeda. Mereka memiliki metode yang berbeda. Jadi menurut saya secara statistika mereka itu gak salah, gak ada yang salah sebenarnya. Cuman yang saya takutkan nih, dengan data yang dilakukan oleh BPS ini, yang menggunakan standar paling rendah untuk kategori miskin yang ada di Indonesia ini. Ini takutnya standar kemiskinan yang dilakukan oleh BPS ini nanti berpotensi penyalahgunaan sebagai alat legitimasi politik, kayak yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi ketika garis kemiskinan itu ditetapkan sangat rendah, negara nanti bisa dengan mudah mengklaim bahwasanya angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini telah menurun tanpa benar-benar memperbaiki kehidupan rakyatnya. Misalnya, jadi pemerintah cukup dengan menaikkan pengeluaran seseorang dari 17.500 menjadi 18.500 per hari. Orang itu langsung naik kelas berdasarkan data dari BPS itu, dan tidak dianggap miskin lagi secara statistik. Padahal secara nyata ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan dalam kualitas hidupnya. Jadi data yang seharusnya menjadi cermin realitas sosial ini malah berubah menjadi alat kosmetik politik saja. Takutnya pemerintah nanti bisa membangun narasi bahwa mereka itu berhasil menurunkan kemiskinan, meskipun yang berubah itu hanyalah angka di atas kertas saja, bukan kondisi nyata di lapangan. Nah, dengan adanya ini sangat berbahaya sekali karena menguburkan prioritas kebijakan publik, membuat negara merasa cukup dengan pencitraan statistik, dan mengabaikan fakta bahwa jutaan orang itu masih hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Kalau data kemiskinan saja bisa dibengkokkan demi kepentingan politik ini, maka keadilan sosial yang dijanjikan konstitusi itu tinggal jadi slogan kosong. Ingat ya, saya di sini tidak menyudutkan langsung ke Pak Prabowo, enggak. Saya melihat Pak Prabowo itu saya sangat respect. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu kemarin pidato dan mengatakan bahwasanya emang Pak Prabowo itu tidak mendapatkan data mengenai 8% dari kemiskinan Indonesia. Pak Prabowo itu kan melihat dari apa yang terjadi di lapangan. Kalian tonton videonya lah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Jadi yang dimaksudkan saya mulai tadi, ini ditakutkan, yang dijadikan sebagai kartu oleh sebagian oknum pejabat. Kalau Pak Prabowo, enggak. Kalau Pak Prabowo, ini yang lain maksud saya. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pada lagi kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.